apa? Pernah nggak sih kerja di situ? Tapi gajinya besar. Udah sih. Terus kenapa kamu di situ? Ya mau gimana? Sekarang golongannya. BTW Ian, kok jarang masuk kampus sih? Tugas juga nggak kau buat-buat. Aku baru balik kerja, Bel. Aku Terus? malam. Hubungannya? Aku juga lagi pusing. Belum aku belum lunas. Ancamannya aku di DO. Hah? Bukannya kau aktif ya di kampus? Berprestasi juga? Kok bisa nggak dibantu kampus? Katanya ada bantuan kuota. Hmm. Tapi harga hidup gak semua mahasiswa harus dapat. Oh, kok bisa ya kalau nggak dapat? Ayo kita ke Tero yuk. Duluan aja lah, Bel. Yaudah, tunggu ya Ian. Ter, kau tahu nggak sih? Sih kan kita belajar tentang HAM kan? Tapi masa sekitar kita masih ada sih yang masih bermasalah tentang ekonomi? Ini nggak Ian? Ya, tapi kampus nggak bisa tanggung jawab semua kan? Kan kau tahu HAM itu apa? HAM itu kan termaksud pendidikan, kesehatan, sama hidup yang layak. Nah, emang mereka kira kita nih mahasiswa cuma butuh ruang kelas? Kita juga butuh tahu kesehatan, makanan, uang yang cukup, uang saku, ruang hidup yang sehat. Bukan hanya ruang kelas itu tahu. Ya sih, aku baru sadar. Mungkin aku terlalu cuek kali ya. Permisi Pak. Bisa. Pak, saya ingin menyampaikan aspirasi. Di kampus kita ini kan banyak mahasiswa yang mengalami krisis keuangan seperti Ian sampai putus sekolah. Masa kampus kita tidak ada solusi untuk jangka panjang dalam kasus ini? Saya tidak ingin dikasih hari, Pak. Saya cuma ingin diberi kesempatan karena saya percaya pendidikan itu hak semua orang, bukan hanya punya uang. Saya baru benar. Saya sepakat. Saya akan ajukan ke beasiswa kampus dan juga mengusulkan ke forum advokasi mahasiswa supaya kampus lebih responsif terhadap isu kesejahteraan. Bagaimana? Boleh tuh Pak? Boleh, Pak. Ya, cukup Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Misi, Pak. Terima kasih. Mulai minggu depan kita adakan bantuan solidaritas mahasiswa, bantu teman yang membutuhkan, mulai dari logistik sampai info beasiswa. Ini bisa nggak bantu kamu ya? Terima kasih teman-teman. Ini bukan hanya soal uang, tapi ini juga pengakuan bahwa kami berhak untuk hidup sejahtera dan tetap untuk belajar. Ian, kamu kenapa sih? Kelihatannya kamu stres, banyak pikirannya. Ini loh Ian, aku baru dapat surat penundaan pembayaran UKT. Aku belum bayar lagi semester ini. Kalau sampai minggu depan aku belum melunaskan, aku bisa cuti paksa. Loh, bukannya kamu mahasiswa berprestasi? Masa iya kamu putus kuliah hanya karena uang? Ya begitulah sistemnya, pendidikan hanya berpihak pada orang yang mampu. Kayaknya serius banget. Lagi bahas tugas atau bahas negara? Enggak loh, Ter. Ini lebih penting dari tugas. Masa iya Ian disuruh cuti hanya karena belum bayar uang UKT? Astaga, tapi kan ada beasiswa. Iya Ter, beasiswanya terbatas dan banyak juga yang mau. Aku juga telat daftarnya karena sibuk ngebantuin ibu aku jualan.
Masalahnya bukan hanya soal teknis, tapi ini soal prinsip. Pendidikan adalah hak kita, ya kan? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan duduk. Ada apa kalian bertiga datang? Gini, Pak. Kami mau diskusi soal sistem ini, Pak. Banyak mahasiswa yang berprestasi putus kuliah hanya karena alasan ekonomi, Pak. Sepertinya, Pak. Ya. Saya bukan ingin dikasih kemudahan, Pak, tapi saya ingin dikasih kesempatan untuk terus belajar tanpa dibebani ketakutan soal biaya, Pak. Saya juga merasa tidak adil, Pak. Harusnya kampus punya sistem tata darurat untuk kasus yang seperti ini. Oke, saya bangga kalian sudah berdiri. Saya akan menyampaikan keluhan kalian ke pihak kampus dan menunjukkan bahwa kalian semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, jadi tidak ada seorang pun yang boleh kehilangan masa depannya karena tidak mampu membayar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, biar sekali saya sampaikan ke pihak kampus. Tidak ada, Nggak ada, Pak. Udah. Jadi sudah cukup. Cukup, Pak. Ya, tetap semangat, kita belajar ya. Ya, Pak. Saya akan berjuang. Semoga apa yang kalian lakukan akan mendapatkan respon positif dari pihak kampus. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih ya. Selamat malam. Teman-teman, ada pemberitahuan loh dari kampus. Apa tuh? Katanya, kampus akan memperluas program subsidi UKT dan membuka forum advokasi mahasiswa untuk masalah ekonomi. Terima kasih Ian dan Tere. Ini bukan hanya suatu kemenangan untukku, tapi untuk semua siswa yang pernah takut berhenti kuliah karena keuangan. Sama-sama Nian, karena pendidikan bukan soal siapa yang punya uang, tapi soal siapa yang mau berjuang dan belajar. Kamu serius mau masukin itu ke dalam forum kampus? Emang kenapa? Kan aku hanya menyampaikan aspirasi mahasiswa tentang biaya UKT yang naik terus. Aku sih setuju sama isinya, tapi siap-siap aja. Biasanya pihak kampus sensitif kalau soal kebijakan. Ya karena itulah, kan berpendapat hak kita. Masa kita mahasiswa nggak harus diam aja karena takut dari kampus? Bella, saya sudah baca tulisanmu. Saya paham maksudmu. Tapi, cara penyampaianmu ini terlalu tajam, Bel. Ini bisa memicu reaksi keras bagi pihak rektor. Ya, kritik itu kan bukan permusuhan. Aku hanya menyampaikan aspirasi mahasiswa. Harusnya kampus dengarlah, bukan malah disensor kayak gini. Kami tidak berniat menyinggung siapapun, tapi realita di lapangan harus diangkat. Ini bukan soal melawan, tapi soal menyampaikan. Masalahnya, saya cuma takut kalian kena sanksi. Contohnya, banyak mahasiswa yang dikucilin hanya karena vokal. Selamat malam adik-adik semua. Selamat malam, Pak. Saya dengar forum diskusi tadi cukup panas. Iya, Pak. Saya kan cuma ingin kasih pendapat. Saya tahu kok batasan. Saya hanya ingin didengar. Kalian tidak salah. Di dalam HAM itu kebebasan itu dijamin. Asal disampaikan secara sopan dan bertanggung jawab. Apalagi di kampus itu sangat sehat untuk berpikir kritis.
Tapi tolong Bel, saya takut pada reaksi luar. Oke, tidak apa-apa. Sampai lupa bahwa menyuarakan pendapat adalah hal yang wajar dan dilindungi. Yang penting kita tetap fokus pada substansi dan tetap menjaga dialog yang aman. Betul-betul. Hei Bel, Bel, apa itu Bel? Ini komunitas baru. Aku lihat. Oh, jadi ini komunitas diskusi isu sosial dan HAM ya? Iya dong, kita sebagai mahasiswa harus punya ruang untuk berdiskusi. Kan kita sebagai mahasiswa memiliki hak. Keren ya. Tapi Bel, kadang kampus itu agak sensitif kalau dengar kata organisasi bebas. Justru itu, kita kan sebagai mahasiswa memiliki hak. Selagi ada tujuan, harusnya didukung dong. Ya nggak sih? Iya sih. Bilang sama teman-teman. Teman-teman tahu Wajib nih ini. kita Kalian mau kemana? Hah? Mau kasih? Kayaknya nggak tahu komunitas baru. Sebaiknya kontikan. Itu melanggar aturan kampus kita loh. Ya, sejak kapan ini melanggar? Ini hanya ruang berpendapat. Kan selagi kami bukan demo atau gerakan diam, harusnya aman lah. Tetap saja itu beresiko. Kalau ada masalah, nama angkatan kita yang kena. Ian, kamu tahu kan, hak berkumpul itu dijamin konstitusi. Kita bisa buat komunitas selama tujuannya positif. Ya, betul kau Ian. Kamu sih, yuk. Iya, ini Enggak loh. positif loh. Kok bisa? Dan teman-teman saya membuktikan bahwa bersuara itu penting, berserikat dan tidak melanggar peraturan. Itu hak kami. Saya sempat ragu, tapi sekarang saya sadar. Jika dilakukan dengan benar, berkumpul bisa membuat solidaritas kita menjadi kuat. Kita tidak melawan, kita membangun, kita menyuarakan. Nian, tadi aku lihat kamu foto sama cowok di Instagram. Cowok baru ya? Tere, itu foto pribadi, kamu jangan umbar ke yang lain ya. Ya, tapi aku udah kirim di grup. Apa? Lucu soalnya. Kenapa kamu sebar-sebar, Ter? Kamu gak minta izin dulu ke aku. Nian, kau udah siap tuh. Nian, kau kan nangis. Iya, foto aku disebar Tere. Aku nggak suka. Harusnya itu kan nggak boleh, itu kan privasi kamu. Ayo kita lapor Pak Kristo. Terima kasih adik berdua sudah datang. Tere, saya dengar kemarin yang melaporkan kamu memposting foto pribadinya Nian di media sosial. Atau benar? Saya cuma bercanda, Pak. Lagi pula itu dari media sosial juga. Begini Tere, walaupun dari media sosial, kamu tetap menghormati hak privasi seorang. Tidak semua hal itu boleh diambil dari media sosial tanpa izin. Aku nggak keberatan kalau posting sendiri, tapi aku keberatan kalau diposting sama kamu, Ter, terus jadi bahan olokan, Ter. Ini Tere, hak privasi adalah bagian dari hak. Oke, kamu sekarang minta maaf ke Nian dan berusaha belajar untuk lebih menghormati batasan-batasan orang lain. Boleh? Maaf Nian, aku nggak sadar kalau sudah melewati batas. Ya Ter, aku maaf ya. Tapi jangan diulangi lagi ya, nggak sekolah kamu ubah, Ter.